lantai 2. Citra ya? Coba panggil Citra. Lagi dulu. Ya, cepat. Oh, ibu. PA ya, Jos. Pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Selatan akan merilis perkembangan penanganan kasus penculikan anak dan atau kekerasan terhadap anak yang menyebabkan matinya anak dan atau pembunuhan dan atau pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C untuk pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 76F untuk pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 38 KUHP dan atau pasal 340 KUHP. Tetap bersama bahwa pada sekitar tanggal 7 Maret ada laporan di Polsek Pesanggerahan yang dilakukan oleh keluarga korban dalam hal ini T bersama juga dengan AI dan keluarga yang lain yang menyatakan bahwa salah satu anggota keluarganya anak berupa anak AKN tidak pulang-pulang, artinya diduga diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Selanjutnya dari Polsek Pesanggerahan melakukan upaya-upaya pencarian sampai melakukan pencarian ke Bata bersama dengan Polres dan juga Polda. Kita melakukan pencarian ke Batam, ke Sukabumi, ke Bandung, dan juga pada sanak saudara daripada orang-orang yang kita curigai, dan juga kita menghubungi ayah korban yang ada di LP Cipinang. Terkait dengan hal ini, kami sampaikan bahwa kejadian ini bermula dari korban AKN pada sore hari menjelang maghrib. Dia bersama dengan teman-temannya melakukan sholat maghrib di Masjid Mutihan di Pesanggerahan, dan setelah Muklimun, Masjid Al-Muklimun di RT 3 RW 10 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, dan ada seseorang yang tidak dikenal oleh para saksi datang mencari korban AKN. Selanjutnya memang korban AKN sudah mengenal dengan orang yang dia cari, karena juga kebetulan ada saksi yang menyatakan bahwa ditanya mencari siapa dan dijawab oleh AI bahwa seseorang yang belum dikenal oleh para saksi di sekitar masjid itu mencari anak saya Alvaro. Dari situlah si saksi ini mempersilahkan yang bersangkutan untuk menemui AKN di lantai 2 masjid tersebut. Selanjutnya dari situ AKN karena sudah kenal dengan AI, karena ini merupakan ayah tirinya, dan selanjutnya karena AI juga menjanjikan AKN untuk bersama-sama dengan dia keluar untuk membeli mainan dan makanan. Akhirnya korban AKN ini mengikuti seseorang yang diketahui bernama AN ini, ayah tirinya ini, dan dalam perjalanan ini mengajak ke rumah karena ingin mau membersihkan dulu, artinya mandi dulu. Sampai di rumah itulah karena AKN ini rewel dan nangis ingin pulang, dan mainan yang dijanjikan itu tidak kunjung ada, belum dibeli. Akhirnya dari situlah
karena AKN rewel, nangis, akhirnya keluar dari situ. Menurut keterangan ayah tirinya AI ini, dari situ AKN disekap dengan handuk yang setir gantung dan juga dicekik serta ditindih. Akhirnya kurang lebih 2-3 menit, akhirnya korban AKN ini tidak bergerak lagi, dan saat itu juga AI ini panik. Setelah itu karena panik dia masih berusaha untuk bagaimana mencari supaya menghilangkan barang bukti korban AKN ini. Dari situlah dia mencari tas untuk mengisi korban AKN ini, dan akhirnya dia putuskan untuk keluar untuk mencari kantong plastik sampah hitam yang besar itu, dan akhirnya dia membeli beberapa kantong plastik dan dia kembali ke rumah. Dari situlah korban AKN ini diikat dengan tali rafia, diikat supaya bisa dimasukkan dengan baik di dalam kantong plastik hitam itu, dan setelah itu dia meletakkan mayat AKN ini di garasi yang dihalangi dengan pagar, tembok, dan juga mobil Terios milik ayah tirinya ini, AI-nya ini. Dari situlah dia meninggalkan korban AKN ini kurang lebih selama 3 hari, dan pada akhirnya karena korban itu sudah mulai membusuk, mayat itu sudah mulai membusuk, dan akhirnya pada tanggal 9 Maret itu dia berusaha untuk mencari tempat yang aman untuk dia mau membuang mayat tersebut. Dan dia putuskan dia mengangkat mayat itu dan meletakkan di mobil Terios miliknya dan menuju Tinjau. Di sana kenapa kenapa dia menuju Tinjau? Karena di sana ada saudara perempuannya yang berinisial A alias R. Disitulah dia membuang korban di situ, di tempat yang aman, di sekitar TKP ya pembuangan, yaitu di tumpukan sampah dekat sungai jembatan, dekat jembatan bawah jembatan Sungai Cilalai di daerah Tinjau, Kecamatan Bogor itu. Dan pertanyaan selanjutnya, kok bisa terungkap sedangkan sudah 8 bulan? Ya, kan pertanyaan para rekan-rekan jurnalis. Jadi selama 8 bulan itu Polsek Pesanggerahan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Polda Metro Jaya berkolaborasi, karena awalnya kita dilaporkan terjadi penculikan anak. Kita tidak punya pemikiran dan sebagainya, kecurigaan yang kepada orang-orang dekat, karena pada saat penjemputan itu dia mengaku bahwa anaknya, saya mau jemput anak saya, sedangkan juga kakek daripada si AKN ini juga meminta bantuan AI, ayah tirinya, untuk mencari. Jadi sama-sama juga datang ke Polsek Pesanggerahan itu pada tanggal 7 Maret untuk membuat laporan polisi kehilangan atau terjadi kehilangan dan penculikan anak. Jadi memang sudah ada hal-hal yang kita tindak lanjuti terkait dengan informasi. Kita ke Batam, kita ke Bandung, kita ke Sukabumi, kita ke Cianjur, kita juga sekeliling area di Jakarta yang kita cari untuk menemukan yang sesuai dengan laporan kehilangan anak tersebut. Nah, bagaimana ini terungkap setelah 8 bulan ini? Karena ada salah satu anak dari keponakan daripada AI menceritakan kepada temannya, itu berinisial N, dia menceritakan kepada temannya juga berinisial N, bahwa
seperti ini, bahwa anak itu yang hilang sama omnya, diculik sama omnya dan dibunuh, dan dijanjikan bahwa jangan menceritakan kepada siapapun. Nah, setelah temannya itu berinisial N, dia pulang ke rumah, dia menceritakan kepada ibunya. Ini semua sudah kita ambil keterangannya. Dan ibunya ini kebetulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu keluarga berinisial MR. Dia menceritakan ke istri daripada MR ini. Akhirnya istri dari MR majikan ini menceritakan kepada suaminya MR, dan akhirnya MR itu memberikan informasi kepada Polsek Pesanggerahan. Dari situlah dilakukan penyelidikan oleh gabungan, ya, kolaborasi antara Polsek Pesanggerahan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Polda Metro Jaya. Akhirnya terungkap bahwa yang melakukan perbuatan ini adalah ayah tirinya berinisial AI. Dan kami juga sudah melakukan prarekonstruksi bagaimana AI itu melakukan perbuatannya, pembunuhannya, penyekapannya pada saat dia sekap dengan handuknya itu, terus dia cekik dan dia tindih, itu sudah dipraktekkan pada saat masih dalam proses prarekonstruksi, proses penyelidikan pada saat itu. Akhirnya laporan polisi yang awalnya penculikan dan penghilangan anak itu, akhirnya kita dari Polsek Pesanggerahan dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, dan selanjutnya kita melakukan gelar perkara untuk apakah ini kasus kehilangan anak ataukah ada lain-lain. Akhirnya kita tingkatkan menjadi laporan polisi menjadi kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan penculikan atau penculikan anak dan atau pembunuhan dan atau pembunuhan berencana. Jadi pada tanggal 21 itu kami mulai melakukan upaya-upaya penyidikan, dan penyidikan kita tingkatkan ke proses penyidikan, dan saksi-saksi yang kita sudah periksa kurang lebih 20 orang. Kalau yang pada saat proses BAI, berita acara interogasi, dan pada proses penyelidikan itu 20 orang lebih, dan proses penyidikan kita sudah memeriksa saksi kurang lebih demikian juga, masih ada beberapa yang harus kita periksa lagi. Nah, upaya-upaya itu kita lakukan sesuai dengan keterangan-keterangan daripada tersangka sendiri dan juga para saksi. Nah, pada akhirnya kita melakukan upaya pencarian di TKP yang sudah 2 kali kita cari. Kita menemukan memang ada barang bukti yang memperkuat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi dan juga tersangka, bahwa disitulah tempat kejadian di mana korban AKN itu dibuang. Dan akhirnya kita melakukan penyisiran menggunakan anjing pelacak. Kita berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam hal ini, mengirimkan anjing pelacak sehingga kita menemukan beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut kami serahkan kepada Puslapor Polri dan juga rumah sakit untuk diteliti terkait dengan DNA-nya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Pak, tadi kan yang ayah tirinya itu memutuskan untuk ke Tenjo karena ada saudaranya di sana, ya Pak ya. Itu emang inisiatif dia karena ayah saudara saya di sana, saya buang deh di Tenjo gitu, atau emang ada kayak saran gitu dari keterangan tersangka sendiri bahwa dia mempertimbangkan karena di tempat itu sepi, ada yang tempat sepi, dan dia sudah sering ke Tenjo itu, dan dia sudah tahu ada tempat-tempat yang sepi juga di sana, sehingga dia memutuskan untuk mau membuang mayatnya di daerah Tenjo yang kebetulan berada. Awalnya dia mau kuburkan, dia mau tanam, dia meminjam pacul juga, cangkul ya, pinjam cangkul, tapi karena tanahnya terlalu keras, akhirnya dia melakukan membuang mayat itu di daerah dekat sungai, di tumpukan sampah di dekat jembatan itu. Dan memang pada saat itu juga beberapa kemudian
sebulan kemudian itu dia merasa was-was juga, jangan sampai ketahuan dia, karena dia takut ada sidik jari di plastik-plastik itu. Akhirnya dia meminta bantuan saksi kunci juga berinisial G, itu membantu dia untuk mencari lagi mengangkat mayat yang tadi. Tapi dia bilang bahwa yang di dalam kantong plastik itu adalah bangkai anjing. Dia mengangkat itu dan selanjutnya dia membungkus lagi dengan 2 plastik hitam lagi mayat tersebut, dan selanjutnya dia buang. Yang saksi G itu emang statusnya sekarang saksi atau bisa ditingkatkan? Kenapa? Yang saksi G. Jadi status saat ini apa, Pak? Iya, statusnya bagaimana, Pak? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman sampai di mana dia terlibat dalam kasus ini. Tapi untuk sementara kami yang memutuskan untuk menjadi tersangka adalah si ayah tirinya, AI itu sendiri. Kami masih melakukan pendalaman, itulah kami masih butuh waktu pendalaman lagi, keterangan-keterangan keterlibatannya sampai di mana, ya kan? Apalagi tadi dia sudah bilang bahwa yang bisa dia sampaikan bahwa itu adalah bangkai anjing, bukan mayat atau jenazah. Terkait dengan kasus ini, nanti banyak bertanya-tanya lagi bagaimana kasus ini selanjutnya. Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Kami akan mengumpulkan alat bukti lainnya, kita melakukan upaya paksa, baru kita bisa melakukan gelar perkara untuk memutuskan. Apalagi tersangkanya dalam hal ini adalah rekan-rekan sudah tahu sendiri, telah melakukan upaya bunuh diri dan sudah dimakamkan pada tanggal 22 hari Minggu itu malamnya, 23 hari Minggu, tanggal 23 hari Minggu malam sudah dimakamkan di TPU Kedaung, Tangerang. Motifnya apa sih, Pak? Motifnya itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebenarnya motifnya itu adalah sakit hati, ingin balas dendam karena dia merasa bahwa istrinya, dalam hal ini adalah ibu AKN, mengkhianati cintanya karena dari chat-chat yang dia dapat bahwa istrinya ini melakukan perselingkuhan walaupun di mana bekerja di luar negeri, tapi telah melakukan perselingkuhan. Itu motifnya. Pak, waktu balas dendam atau sakit hati. Waktu ayah tirinya itu diperiksa kan dia mengelak ya, Pak, sempat mengelak itu kan, dia nggak tahu sama sekali gitu si Alvaro ini hilang gitu. Oh, itu awal. Ya, yang di awal gitu. Di awal dan dia ikut melapor. Apa? Kan dia pesanggerahan, kan dia ikut melapor menemani mertuanya, kakek dari AKN, dalam hal ini berinisial T, untuk melapor bersama-sama dengan kakinya itu ke pesanggerahan, dan dia juga berusaha men-chatting istrinya yang ada di luar negeri bahwa dia akan berusaha untuk menemukan korban AKN. Yang marbot itu kan bilang ada orang yang jemput si Alvaro ini gitu. Ya. Apa dari pemeriksaan dari marbot itu tidak ada yang menjurus kayak ini loh? Yang kami hasil keterangan dari marbot itu, beliau itu tidak bisa, beliau sudah rabun orang tua dan beliau masih mengenal suara. Karena yang berbicara dengan marbot itu adalah si AI ini berbicara untuk mencari AKN, korban AKN. Jadi dia masih mengenal suara, dan marbot ini meyakini suara setelah kita hadapkan suaranya, dia meyakini bahwa suaranya itu adalah yang mengambil AKN pada saat di lantai 2 itu. Karena beliau sibuk untuk mau menyiapkan sholat maghrib, jadi beliau tidak terlalu fokus dengan orang yang akan menjemput atau mengambil si Alvaro, karena dia mengaku bahwa mau jemput anaknya. Terus ditanya siapa anaknya, Alvaro, terus dia bilang oh itu ada di atas di lantai 2 lagi main sama teman-temannya. Pak Kapolres, saat waktu proses pencarian dari pihak polisi sudah melakukan pemeriksaan untuk minta keterangan dari ibu korban, karena kan ibu korban belakangan sebenarnya sudah menduga atau dia mengira bahwa
pernah ada ancaman dari si pelaku untuk mencuri. Jadi kita juga harus manusiawi lah, jangan buru-buru. Itulah kita nggak boleh terlalu terburu-buru, apalagi ibu korban ini kan masih shock. Beliau punya kondisi belum stabil untuk diambil keterangannya, ya. Jadi kita harus mengertilah kondisi. Kita juga harus melihat kondisi ini, suaminya gantung diri, terus anaknya dibunuh, kan dua orang yang dekat dengan dia kan kehilangan. Jadi yang bersangkutan belum bersedia untuk diambil keterangan secara resmi dari pihak kepolisian. Maksudnya sebelum saat penculikan? Kan dia di luar negeri. Oh, jadi belum ada Dia komunikasi. di luar negeri. Yang memulangkan dia itu pihak kepolisian. Kapolsek Pesanggeran itu yang berusaha membeli tiketnya, membiayai untuk segera dipulangkan, karena kita juga untuk memastikan kerangka yang kita dapat di TKP itu benar anaknya AKN atau bukan. Jadi kita harus memulangkan dia dari luar negeri untuk mau dilakukan tes DNA-nya dan melakukan pemeriksaan lainnya. Pak, berarti saat proses hilangnya almarhum Alvaro itu belum ada pemeriksaan dari penyidik terhadap ibu korban? Iya, belum ada. Ya, dari orang-orang yang di sekitar dia aja. Yang AI pun kita tidak melakukan, karena tidak ada kecurigaan, karena dia ikut cari dengan kita gitu. Yang kita curigai itu kan ayah kandungnya, keluarga ayah kandungnya yang ada di LP. Kita datangkan omnya Alvaro juga kita konfrontir dengan saksi-saksi yang lain. Oh bukan, itu bukan. Kita kan berusaha sampai ke Bandung, ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Batam untuk menghadirkan, karena kita curigai awal itu adalah ayah kandung daripada AKN atau keluarga daripada ayah kandung AKN. Pak, kalau ini kan akhirnya dia mengaku dia yang menculik dan membunuh Alvaro ini, gimana Pak? Apa yang dikonfrontasikan kepada tersangka? Kenapa? Apa yang dikonfrontasikan kepada tersangka sampai dia akhirnya mengaku kalau dia mengaku? Jadi kan ada saksi-saksi lain yang kebetulan mengetahui pada saat dia di tinju itu. Kan ada tadi saksi G yang mengangkat kantong berisi mayat AKN. Ada juga keponakannya yang menceritakan. Ada juga keponakan itu menceritakan ke temannya itu menceritakan lagi kepada orang, ke ibunya menceritakan ke majikannya, istri, terus istri menceritakan ke suami, akhirnya suami didukung lagi dengan alat bukti yang lain. Ya. Artinya berarti ini Dari keterangan dari pihak keluarganya juga membuat keyakinan penyidik dan penyelidik Polres Metro Jakarta Selatan bahwa yang bersangkutan adalah pelaku daripada penculikan dan pembunuhan atau menyebabkan matinya korban AKN. Dari keterangan tersangka juga dia sudah memberikan keterangan detail dari proses dia mengambil anak itu, kenapa dia mengambil anak itu, sampai dia praktekkan pada saat dia membunuh. Ada sudah kita videokan semua. Itulah yang kita lakukan, antisipasi pada saat proses mau ditingkatkan pada saat itu. Jadi kita sebelum ditingkatkan ke proses penyidikan dan tersangka, kita sudah lakukan prarekonstruksi bagaimana dia melakukan pembunuhan pada saat itu di rumahnya di daerah Tangerang. Pak, izin Pak, berarti jika waktu penculikan dan waktu menghabisi nyawa itu berapa lama tuh Pak? Dan tepatnya? Enggak sebentar itu. Iya. Hanya beberapa jam, karena kan dia jemputnya itu kan maghrib. Sebelum sholat maghrib dia jemput, karena AKN itu kan menyiapkan bersama teman-temannya mau sholat maghrib. Nah itu janjinya kan mau pergi beli makan dan beli mainan. Padahal dia menurut keterangan si AI, tersangka AI, bahwa dia ajak mau ke mall atau mau membeli makanan dan mainan. Tapi dalam perjalanan dia bilang ke rumah dulu untuk mau mandi dulu, membersihkan diri. Dia bawa
AKN itu ke rumahnya dia di daerah Tengaran. Disitulah korban AKN ini rewel, pingin mau pulang, mana, dan dia tagih janjinya kepada ayah tirinya ini, mana mainannya. Disitulah dia emosi, jengkel, akhirnya dia sekap AKN dengan handuk yang ada di rak handuk ya, rak handuk itu kalau dari videonya dia praktekkan itu di rak handuk, dia sekap, terus dia cekik dan dia tindih. Disitulah sudah tidak bernyawa, dia panik, sempat panik juga setelah mengetahui korban AKN ini sudah tidak bernyawa, dia sempat panik. Kalau untuk tulang-tulangnya tepatnya ditemukannya itu hari apa Pak? Kenapa? Untuk tulang-tulangnya itu waktu penemuannya kapan Pak? Hari Minggu itu tanggal 23. Sebagian ditemukan sore ya, tanggal 23 November, hari Minggu 23 November sore hari, karena kita ekstra cepat itu kerjanya. Terus dan juga kemarin tanggal 26 November kita juga menemukan bersama dengan IDEN juga dengan Puslapor, kita mengisi ulang TKP yang ada di sana menggunakan anjing pelacak dan menemukan juga kerangka tulang-tulang yang diduga milik daripada korban AKN itu sendiri. Pak, mau konfirmasi? Kenapa? Lain Pak, informasinya ada beberapa anggota yang dilakukan pemeriksaan Pak untuk vaksin. Beberapa anggota yang diperiksa terkait kelalaian. Nah itu nanti dijawab oleh Propam Polda Metro ya, karena yang menangani perkara itu terkait dengan tersangka bunuh diri gantung diri di ruang konseling itu sudah ditangani oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Yang kami sampaikan informasi bahwa memang ada saksi kunci juga yang pada saat itu berada di ruang pemeriksaan. Memang karena ini statusnya tersangka, maka kita pisahkan. Satunya kita pisahkan, kita taruh di ruang konseling dan kita suruh dia beristirahat sebenarnya, beristirahat karena kan kalau mau dimasukkan ke ruang tahanan itu kan harus melalui prosedur SOP yang berlaku, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan supaya kita pastikan bahwa kesehatannya itu layak untuk bisa dilakukan penahanan di ruang tahanan. Jadi kan kita meriksa dia itu sudah sampai larut malam, tersangka ini sudah sekitar jam berapa ya? Jam 1, jam 2 pagi. Akhirnya penyidiknya mengistirahatkan yang bersangkutan di ruang konseling, di sofa, bahkan di sofa ruang konseling. Dan sekitar jam 6 pagi memang penyidik juga masih melayani dia karena dia ingin minta ke kamar mandi, ke toilet juga sekitar jam 6 pagi. Ada saksi yang berada pada saat itu, saksi yang mengetahui pertama dia gantung diri juga ada. CCTV di ruang penyidikan juga ada menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang bunuh diri, gantung diri. Pak, berarti mau konfirmasi dua polisi yang udah diperiksa Propam ya Pak? Pak itu silakan ditanyakan ke Propam Polda Metro Jaya ya. Pak, infonya itu Propam katanya bakal periksa juga pimpinan yang ada di Iya, Polres Pak, Jaksa iya, ini, benar nggak Pak? Itu proses, itu suatu proses yang akan dilakukan Propam Polda Metro Jaya. Yang terkait dengan itu pasti saya yakin pasti akan diperiksa. Pak, izin Pak, kalau untuk jeda tersangka diamankan itu, terus untuk ditetapkan tersangka itu berapa lama sih Pak? Kenapa? Tersangka saat diamankan itu hari apa dan Tersangka diamankan oleh pertama itu dari Polsek Pesanggerahan. Setelah itu Polsek Pesanggerahan kolaborasi dengan Polres. Akhirnya Polres yang menangani hari Jumat. Hari Jumat tanggal 21 Polres mulai tangani itu. Mulai gelar perkara untuk menentukan membuat LP yang baru. Awalnya kan dari Polsek karena LP kehilangan orang, kita tingkatkan ke LP yang berisi dugaan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, penculikan anak, pembunuhan dan atau pembunuhan berencana.
Siap. Cukup ya. Terima kasih. Pak, Roni nih.